Sesuai janji gue bakalan bikin video tentang gimana caranya buat gue ngatur gaji UMR sampai gue jadi kaya raya. Dan peraturannya di sini, gue nggak boleh jadi pengusaha, gue nggak boleh punya side hustle, gue nggak boleh improve skill gue buat bikin gaji gue naik, gue nggak boleh ngapa-ngapain selain gue mengandalkan gaji UMR tersebut. Oke, maka dari itu mari kita mulai. Nah, karena gaji gue UMR, kita perumpamakan aja ya, gue ditempatkan di Jakarta lah. Gaji UMR-nya itu 5 juta, oke? Jadi pertama kali yang terpikirkan di otak gue yaitu untuk mencari tempat tinggal. Misalkan kita let's say kos-kosan. Karena kos-kosan di sekitar Jakarta itu gue ambil yang average aja ya, round 1,2 sampai 1,5. Tapi kita ambil yang worst case aja, kita ambil yang 1,5 aja, oke? Jadi dari 5 juta tersebut, gue ambil 1,5 jutanya buat gue spend bayar kosan per bulannya. Oke, itu udah dapetin kosan yang layak ya, yang cukup banget untuk gue tinggalin. Yang kedua, yaitu dari aspek segi makanan, oke, konsumsi. Di sini gue bakalan kasih budget 1 juta untuk konsumsi gue. Kenapa 1 juta? Karena gue bakalan nempatin diri gue sebagai kepribadian kalian. Karena kalian orangnya pasti suka nongkrong, oke? Gak boleh lebih dari 1 juta, yang boleh cuma kurang dari 1 juta. Jadi maksimal 1 juta untuk konsumsi dan juga nongkrong-nongkrong gue. Oke, udah habis 2,5 juta tuh. Tinggal setengahnya lagi, oke? Jadi sisa 2,5 juta lagi, gue bakalan pikirin tentang transportasi lah, kita let's say lah, oke? Jadi kalian nggak perlu mikir gue, oh tapi kan lu bisa gini-gini pakai angkot, pakai bajai gini, pakai Transjakarta. Enggak, kalian nggak usah so miskin. Pasti kalian yang ngekos pun punya motor, oke? Jadi kita bakalan asumsiin kita di sini punya motor. Jadi uang bensin atau uang BBM kita patokin di harga 500.000. Itu udah bener-bener jauh banget dari cukup ya. Jadi kita patokin di 500.000 aja guys. Oke, jadi tinggal sisa 2 juta lagi. Oke, dari 2 juta sisanya kita bakalan lihat lagi aspek selanjutnya, yaitu apa yang penting, internet. Internet di sini gue bakalan patokin budgetnya di 100.000. Kenapa? Karena internet itu lumayan penting ya. Untuk pekerjaan di kantor pun bisa, karena kita butuh WA-nya atau apa. Jadi kita butuh internet 100.000. Tapi kalau kalian misalkan punya kebutuhan yang lebih rendah, kalian bisa turunin di angka 50.000. Oke, jadi udah semuanya ya. Dan di sini gue pengen kalian ilustrasiin sendiri ke hidup kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian hidup di Jakarta, tapi kalian tinggalnya masih sama orang tua, kalian internet ada wifi di rumah, kalian makan masih ada di orang tua. Oke, jadi kalian bisa jauh lebih hemat daripada apa yang gue ilustrasikan di video ini. Kalau kalian misalkan punya situasi tersebut, kalian masih punya around 3 juta lebih lah, 3,6 juta, oke? Kalau otak gue masih jalan, 3,6 juta. Nah, sementara gue, kasusnya di sini, gue yang bayar kos, gue yang bayar internet, makan, apapun itu, sisa 1,9 juta. 1,9 juta ini gue harus hidup, gue harus jadi orang kaya, oke? Jadi gimana caranya? Nah, kita bakalan masuk ke pertanyaan pamungkasnya, itu dengan cara apa gue dengan 1,9 juta tersebut bisa jadi kaya raya? Itu kan pertanyaannya. Oke, kita bakalan bahas saat ini juga. Mau nggak mau, karena di sini peraturannya gue nggak boleh jadi pengusaha, gue nggak boleh punya side hustle, gue nggak boleh investasi di leher ke atas supaya skill gue naik, supaya gaji gue naik, gue nggak boleh melakukan hal tersebut. Otomatis apa? Otomatis gue bakalan masuk ke instrumen investasi, yaitu apa? Yaitu saham dan juga kripto. Kripto di sini bukan kripto sembarangan, gue cuman patokin di Bitcoin. Gak boleh ya, kalian gak boleh main kripto selain kalian main di Bitcoin, oke? Jadi gue bakalan masuk ke dua instrumen tersebut, yaitu saham perbankan dan juga cryptocurrency, yaitu Bitcoinnya. Mungkin sebagian dari kalian tanya, bukannya bahaya untuk melakukan investasi dengan uang segitu? Iya guys, itu bahaya, tapi kalian perlu ingat, kalau kalian punya pendapatan yang stabil atau stagnan, seperti layaknya gaji kalian, yang datar gitu, kalian memerlukan investasi yang fluktuatif. Jadi kalau dijadikan grafik, pendapatan kalian lurus, sementara investasi kalian itu fluktuatif. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Beda cerita kalau kalian adalah seorang pengusaha. Kalau kalian seorang pengusaha, otomatis apa? Otomatis pendapatannya itu fluktuatif. Grafiknya seperti ini. Nah, dengan grafik seperti itu, kalian memerlukan investasi yang stabil. So, dari itu kalian mengerti ya, dengan kalian memiliki pendapatan yang stabil, kalian memerlukan investasi yang agresif atau volatilitasnya itu tinggi, seperti layaknya Bitcoin dan juga saham. Kalau kalian seorang pengusaha, kalian memerlukan investasi yang stabil, yaitu seperti layaknya reksadana ataupun RDPU. Oke, jadi gue bakalan split 50-50, which is 950.000 ke Bitcoin, 950.000 ke saham. Gue bakalan melakukan metode DCA atau apa? Atau namanya nabung per bulan. 900.000 bulan pertama, 900.000 bulan kedua, Bitcoin saham, gitu terus sampai di mana Bitcoin tersebut menyentuh di bulan September. Kenapa bulan September? Karena bulan September itu adalah di mana Bitcoin menyentuh harga tertingginya. Di situ gue bakalan berhenti dan gue bakalan trim
ambil 100% keuntungan dan juga modal gua dari Bitcoin, gua tembakin semua ke saham. Karena di situ Bitcoin bakalan turun, bakalan bearish sampai at least turun 50-70%. Gua bakalan lanjut lagi nabung di saham. Sahamnya perbankan, mau itu BRI, BCA, terserah kalian, oke? Di sini gua bakalan ambil kasusnya itu Mandiri aja. Kenapa? Karena gua pengen main di dividend play-nya. Karena dividend play Mandiri itu lumayan besar ya. Oke, jadi gua bakalan lanjut lagi DCA di saham terus sampai di mana nanti Bitcoin menemukan titik terendahnya. Setelah gua menemukan titik terendahnya Bitcoin, seluruh hasil tabungan gua yang ada di saham, gua pindahin setengahnya ke Bitcoin, oke? Jadi setelah compound nih dari saham, 50%-nya gua pindahin ke Bitcoin. Dan gua bakalan lanjut untuk nabung Bitcoin setelah Bitcoin drop 50-70%. Dan di situ gua bakalan lanjut lagi per bulan 1,9, yang setengah dari saham tersebut gua bakalan diamin sampai 10 tahun ke depan. Dan di situ kita udah punya at least 400 jutaan ya, 400 jutaan kita punya di Bitcoin. Setelah itu gue bakalan resign total dari kerjaan gue karena gue bisa mendapatkan dividen dan juga keuntungan dari Bitcoin tersebut, oke? Karena di sini ceritanya, gue nggak boleh jadi pengusaha, gue nggak boleh punya side hustle, gue nggak boleh improve skill gue untuk dapetin gaji yang lebih besar. Gue otomatis bakalan resign. Kenapa? Karena gue orangnya nggak mau 9 to 5. Jadi sederhana ya, ceritanya tamat, gue bakalan pensiun dini, gue bakalan dapetin hasil yang benar-benar banyak, dan gue bakalan kaya raya dari hal tersebut. Tapi ingat, disclaimer, ini cuma ilustrasi. Jangan sampai kalian itu punya penghasilan stagnan 5 juta sampai kalian mati. Jangan pernah guys. Oke, ini cuma ilustrasi, jangan kalian tiru. Jangan juga kalian tiru cara gue untuk berinvestasi. Kalian mesti punya yang namanya investasi real. Yaitu apa? Yaitu bidang bisnis. Yaitu apa? Yaitu side hustle kalian. Yaitu apa? Yaitu improve skill kalian. Jadi jangan sampai kalian memperoleh gaji UMR sampai kalian mati. Jangan sampai. Gua wanti-wanti ke kalian jangan sampai. Gua sayang sama kalian. Gua pengen kalian hidup makmur. Jadi kalian mesti pikir baik-baik. Kalian hidup di dunia ini cuma sekali. Kalian udah lempar dadu dan kalian beruntung bisa hidup di dunia ini. Dan di hidup yang cuma sekali ini, kalian harus memperoleh kehidupan yang layak. Jangan sampai kalian terjebak dari gaji UMR kalian. Kalau misalkan kalian tanya balik ke gua, gimana caranya kalau gua bisa manfaatin gaji tersebut dan gua bisa bebas ngapa-ngapain aja? Oke, otomatis yang di pikiran gua bakalan improve skill gua. Supaya apa? Supaya gaji gua nggak UMR. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, gua bakalan improve skill gua untuk gua bikin bisnis. Contohnya apa? Contohnya gua bakalan beli buku bajakan, gua bakalan beli course apapun, tapi gue nggak bakal ambil course yang jutaan. Kenapa? Karena itu bakalan tekor ke gue. Gue bakalan ambil course-course yang murah ataupun panduan untuk cara bikin bisnis. Kayak di deskripsi video ini, gue bakalan ambil panduan tersebut untuk apa? Untuk gue bisa bikin kerajaan gue sendiri, yaitu bisnis gue. Dan setelah itu, mungkin at least setahun 2 tahun gue bakalan resign, gue bakalan improve skill gue bakalan bangun bisnis gue dari panduan tersebut, dan gue bisa gain 400-600% per tahunnya dari bisnis yang sudah gue punya. So, jadi itulah caranya gue kalau mengelola uang untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Jadi pesan moral dalam video ini apa? Gue pengen kalian tuh jangan sampai terlalu menikmati gaji UMR tersebut sampai kalian mati. Ingat, kalian cuma hidup sekali dan kalian harus punya kebebasan. Jadi thank you for watching and see you guys in the next video. Ciao.